Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Nurlela Kiraman, Arnur Fadila, dan Nur Halija. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang akhlak. Nah, di dalam akhlak ini terdiri dari beberapa sub-sub materi. Yang pertama, pengertian akhlak. Yang kedua, perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang ketiga, sumber akhlak dalam Islam. Yang keempat, akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Pengertian akhlak. Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Sinonim akhlak adalah etika dan moral. Sedangkan menurut terminologi, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan. Secara epistemologi atau istilah, akhlak bisa diartikan dalam bahasa perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf. Akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan mungkin baik dan mungkin juga buruk. Dalam bahasa Indonesia, kata akhlak dapat diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan atau tingkah laku. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Perbedaan dari seginya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Berdasarkan tolak ukur. 2. Berdasarkan sifat. Berdasarkan tolak ukur. Pertama, akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Ketiga, moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Berdasarkan sifat. Pertama, etika bersifat teori. Kedua, akhlak dan moral bersifat praktis. Persamaan. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Ketiga, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Keempat, sementara itu, etika merupakan filsafat, nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis, yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, sangat tergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Sumber akhlak dalam Islam. Yang pertama, ukuran baik buruknya suatu perbuatan harus merujuk pada norma-norma agama, bukan sekedar kesepakatan budaya. Kalau tidak demikian, norma-norma akan berubah seiring dengan perubahan budaya.
sehingga sesuatu yang baik dan sesuai dengan agama bisa jadi suatu saat dianggap buruk pada saat dianggap buruk, pada saat bertentangan dengan budaya yang ada. Yang kedua, sumber akhlak bagi setiap muslim jelas termuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Selain itu, sesuai dengan hakikat kemanusiaan yang dimilikinya, manusia memiliki hati nurani atau kalbu yang berfungsi sebagai pemedan antara perbuatan baik dan buruk. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkatnya volume dan mutu proses dan hasil pengembangan seseorang, yang dimana nilai-nilai sistem sosial tersebut sesuai dengan akhlak agama Islam. Maka dari itu, akhlak sosial sangat mempengaruhi keberhasilan hidup seseorang. Adapun pembagian dan ruang lingkup akhlak-akhlak antara lain. Yang pertama, akhlak baik atau mahmudah. Jujur, berperilaku baik atau husnul khuluqi, malu atau al-haya, sabar atau as-sobar, kana atau menerima dengan rela, tasamu atau toleransi, amanah atau dapat dipercaya. Yang kedua, akhlak buruk atau mazmunah, al-kizbu atau dusta atau bohong, takabur atau merasa atau mengaku diri besar, suap atau sogok, minum minuman keras, berjudi, zina. Ruang lingkup akhlak ada 5. Yang pertama, akhlak pribadi atau akhlak al-fardiyah terbagi menjadi 4. Yang pertama, yang diperintahkan atau al-awamir, yang dilarang atau an-nahawi, yang dibolehkan atau al-mubahah, dan akhlak dalam keadaan darurat atau al-mukhaffa bi al-itiyar. Kemudian, akhlak berkeluarga atau al-akhlak al-usairah. Yang pertama, kewajiban timbal balik orang tua dan anak atau wajibat nahwa al-usul wa al-furu. Kedua, kewajiban suami istri atau wajibal bainal al-azwaj. Yang ketiga, kewajiban terhadap karib kerabat atau wajibat nahwa al-aqarib. Ruang lingkup akhlak yang ketiga yaitu akhlak bermasyarakat atau al-akhlak ijmitaiyah. Pembagiannya yang dilarang atau al-mahihurat. Yang kedua yang diperintahkan atau al-awamir al-adab. Dan yang ketiga kaidah-kaidah adab atau kawaid al-adab. Ruang lingkup yang keempat, akhlak bernegara atau akhlak ad-daulah. Pembagiannya hubungan antara pimpinan dan rakyat atau al-akhlak baina ar-rais wa asy-sya'ab. Yang kedua, hubungan luar negeri atau al-alakat al-kharijiyah. Ruang lingkup yang terakhir, akhlak beragama atau akhlak ad-daniyah. Pembagiannya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wajibat nahwa Allah.